Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pasti sukacita ya? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, masih ingat gak senjata kita apa yang harus dipersiapkan? Kak Yesi, apa ya senjata kita? B-I-B-L-E, Bible alias Alkitab. Bener banget. Yuk, yang belum menyiapkan Alkitab, diambil dulu yuk adik-adik. Oke, good job. Kalau sudah, duduk kembali, sikap yang tenang. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Terlebih dahulu kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita saat teduh. Amin. Oke, sebelum kita memulai dengan pujian kita yang pertama, kakak undang untuk adik-adik dan juga para orang tua kita bangkit berdiri biar lebih semangat yuk. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, good job. Mari kita bernyanyi lagu pertama kita yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita, sikap berdoa yang baik, lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, puji syukur pada hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ya Bapa, walaupun melalui streaming YouTube Bapa. Jangan berkecil hati untuk kami Tuhan, mematahkan semangat kami untuk melayani dan memuji nama-Mu pada hari ini. Tetapi tumbuhkanlah semangat kami Tuhan untuk tetap semangat memuji memuliakan nama-Mu di ibadah hari Minggu ini Tuhan. Berikanlah kami kehikmatan ya Bapa, agar kami bisa mendengarkan sedikit cerita yang akan diberikan oleh kakak abang guru sekolah minggu kami nanti, yang bisa kami tangkap dan bisa kami terima untuk menjadi pedoman hidup kami. Berkatilah Tuhan ibadah
sekolah minggu kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarkanlah ibadah ini Tuhan dapat berjalan dengan baik dan kami bisa mengikutinya Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa, tak lupa kami mohon ampun ya Bapa atas setiap salah dan dosa kami. Jadikanlah kami anak yang takut akan Engkau Tuhan, terutama kami akan selalu setia kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Masih dong Kak Yesi. Tentunya ya. Kak Yesi dan Kak Devi masih semangat. Nah, kakak mengajak kalian semuanya masih berdiri kan? Kalau misalkan ada yang udah duduk, yuk berdiri lagi. Kita mau nyanyi satu lagu dengan pakai gerakan. Kalian pasti sudah tahu lagu ini karena kita sering menyanyikannya di sekolah minggu. Sudah? Sudah berdiri semua ya? Kita bernyanyi Allahku besar. Pakai gerakan. Shalom adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Abang Sintong di Ayat Hafalan. Bagaimana kabarnya adik semua? Oke, luar biasa. Nah, sebelum Abang Sintong memberikan ayat hafalannya untuk minggu ini, mari kita lihat ayat hafalan yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik semua ya. Cek Ira. 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Salam sehat buat kita semua. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Salam sehat, selamat memberkati. Dadah. Nama saya Kiral Panjaitan. Ayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Yesus, salam sehat. Halo, nama saya Anabella Nainggolan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Ratama Fidora, Glory Kurisma Murah, kelas 6 huruf 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala Kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Nana Sinambela, Sorong 2, ayat hafalan sekolah minggu 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala Kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Teresa Simajunta, Korong 3, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Damekati Elizabeth Pakpahan Halang 3. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala Kekhawatiranmu kamu kepadanya, nah sebab tetap Ia ya yang iya memelihara lah kamu. namun di 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih, salam sehat. Halo Kakak, nama Putri Sahalam 2. Hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala Kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Brenda dan saya akan membacakan kitab suci 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Singkirkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memeliharamu. Terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu. Nama saya Obed David Fernandes Yahaan, kelas 4. Hafalan minggu ini 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu. Nama saya Angel, kelas 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Fadli Sobri, kelas 3 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala Kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Salam sehat. Kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Salam sehat. Shalom kakak minggu, perkenalkan nama saya Yuliana Kristina, kelas 4 huruf 3. Saya mengatakan hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Isinya adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Salam sehat. Kakak bang sekolah minggu, nama saya Stephen Syahaan, huruf 1. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala
kekhawatiranmu, hatimu, khawatiranmu, sebab ia yang memelihara kamu. Salam sehat. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Silakanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Terima kasih. Shalom abang kakak guru sekolah minggu, nama saya Regates Matupang kelas 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Salam sehat semua. Amin. Salam sehat, perkenalkan saya Marcel Lucide dari Sorong 3. Ayat hafalan sekolah minggu HKB Lontar 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala Hai kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu, nama saya Binsa Absalom Emmanuel Kuda. Dari Petrus 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Salam sehat. Kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya William Yakob. Perkenankan, saya akan menyampaikan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itu tadi ayat hafalan yang sudah dikumpulkan dari semua ya di minggu yang lalu. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-37. Dibuka dulu Alkitabnya, minta mama, papa, tolong bukain. Lukas 1 ayat yang 37. Lukas itu ada di perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas 1 ayat yang ke-37. Kalau sudah ketemu, sudah dibuka, abang akan bacakan ya. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mudah kan? Oke, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak mengumpulkan ayat hafalan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasa banget ayat hafalannya untuk minggu ini. Nah, abang harap ada dari semua yang mengikuti ibadah online juga mengumpulkan ayat hafalan ya. Oke, luar biasa. Kapan bang dikumpulkan terakhir? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Hari Rabu jam 12 malam bisa dikumpulkan ke grup sektor WA. Bisa langsung ke WA-nya abang dan kakak guru sekolah minggu secara langsung juga bisa.
mau diupload di media sosial, bisa di tag Sekolah Minggu HKBP Lontar. Oke, itu ya. Itu tadi ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa untuk dikumpulkan. Semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat untuk mengumpulkan ayat hafalan. Sekian ayat hafalan untuk minggu ini. Sampai jumpa. Adik-adik, itu dia ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Bang Sintong Sihombe. Nah, sebelum kita masuk ke cerita yang akan disampaikan oleh Bang Fendi Purba, kita akan bernyanyi satu lagu, Walau Ku Tak Dapat Melihat. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak
Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Oke, hari ini Abang akan menyampaikan cerita buat sekolah minggu buat adik-adik sekolah minggu. Sudah siap? Oke, tadi yang pertama sudah berdoa, doa pembuka. Terus selanjutnya bernyanyi sudah. Selanjutnya lagi berdoa lagi. Nah, sudah bernyanyi, sudah berdoa, pasti adik-adik semangat ya. Dan tak lupa nih, Abang juga mau ngajak adik-adik sekolah minggu untuk mendengarkan firman atau cerita sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum Abang mau bercerita tentang firman sekolah minggu hari ini, lebih baik harus ngapain kita? Betul banget, kita berdoa dulu. Oke? Sudah? Oh, tapi sebelum berdoa Bang Fendi, ada lagi nih. Apa yang harus siapin? Tadi kan udah disampaikan sama kakak-kakaknya. Apa yang disiapin senjatanya? Pasti Ya, bener banget. Alkitab. Udah disiapin Alkitabnya? Oh, masih ada yang belum ya? Oke, Abang hitung sampai ke 5 deh. Biar ada adik nyiapin Alkitabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah hitungan kelima, udah siap Alkitabnya? Oke, yuk adik-adik sekolah minggu, ambil sikap yang baik, ambil hati yang siap untuk mendengarkan cerita atau firman Tuhan hari ini. Sudah? Oke, semuanya ambil hati yang baik, sikap yang baik, kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan mau memberkati kami Bapa, khususnya anakmu Fendi hari ini yang akan menyampaikan cerita kepada adik-adikmu sekolah minggu melalui ibadah online YouTube. Tuhan tahu Bapa betapa kerinduan adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah. Namun kami tahu Bapa, pandemi ini belum berakhir, tapi adik-adik sekolah minggu masih tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online YouTube Sekolah Minggu HKBP Lontar. Tuhan sertai adik-adikmu sekolah minggu yang ada di rumah, mulai dari awal pertengahan hingga akhir nanti cerita ini Bapak. Kiranya apa yang anakmu sampaikan kepada anak sekolah minggu dapat berguna dan bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati hati dan perilaku anak-anakmu sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakmu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah ya. Abang hari ini mau bercerita nih sama adik-adik sekolah minggu. Sudah siap untuk mendengarkan? Oh, kurang sekali lagi angkat tangannya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mantap. Kalau sudah, dibuka Alkitabnya. Oke, Alkitabnya dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-15. Banyak banget Bang. Tapi ceritanya bagus nih. Oke? Yohanes pasal ke-6 ayatnya yang pertama sampai ke-15. Sudah? Oke. Begini isinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak
yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, ada di sekolah minggu. Itu tadi isi ayat dari Yohanes pasal yang ke-6 dari ayat pertama sampai ke 15. Oke, abang mau tanya ini sama adik sekolah minggu. Sudah pernah lihat keramaian? Apa aja nih biasanya yang adik tahu tentang keramaian? Biasanya di mana biasanya nih? Biasanya keramaian itu ada di mana? Ada di? Ya, pasar. Ada di pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan itu seperti apa, Bang? Oh, seperti di mall nih. Seperti di mall, terus di tempat-tempat yang memang banyak sekali berkerumun orang banyak. Nah, waktu itu, nanti abang tunjukin nih gambarnya. Waktu itu, Yesus itu berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Nah, waktu di situ banyak sekali orang-orang yang ikut nih sama Tuhan Yesus. Sudah mulai percaya nih mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus. Banyak yang ikut, banyak yang mengikuti, sampai dia itu benar-benar orang-orang ini karena percayanya sama Tuhan, percayanya sama atas kuasa-kuasa Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, dia itu mau ikut. Diikutin lah terus. Tuhan itu kemana diikutin. Sampai suatu ketika Tuhan itu naik ke atas sebuah gunung. Gunung itu bentuknya kecil atau pendek nih biasanya ada di sekolah minggu? Tinggi ya, mantap. Nah, gunung itu tinggi. Tuhan itu duduk di gunung tersebut. Nah, pada saat Tuhan itu duduk di gunung tersebut, lalu Tuhan itu memandang kepada orang-orang yang ikut sama Tuhan. Tuhan itu loh mandang, wih ternyata banyak juga yang ikut sama saya. Karena kasihannya Tuhan, karena sedihnya Tuhan, ternyata banyak juga yang ikut kepadaku. Banyak nih orang-orang yang ikut, orang-orang yang sudah mulai percaya kepada Tuhan, banyak nih. Karena kasihannya Tuhan, akhirnya apa? Ayat yang kelima itu, Tuhan itu langsung berkata kepada siapa? Kepada Ya benar, kepada Filipus. Apa katanya kepada Filipus? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ternyata Tuhan itu masih bukan hanya memikirkan perutnya dirinya sendiri, tapi tetap memikirkan orang-orang yang ikut sama Tuhan. Banyak nih ternyata, orang-orang ini banyak yang ikut sama Tuhan. Gambarnya ini seperti ini. Nah, banyak kan? Banyak nih orang-orang yang ikut sama Tuhan. Jadi banyak orang-orang yang duduk di bawah, duduk di rumput-rumput sambil memandang kepada Tuhan. Menunggu keajaiban apa yang bakal Tuhan tunjukkan nih kepada kita-kita yang ikut sama Tuhan. Habis itu, setelah itu, hal itu dikatakan untuk mencobai dia sendiri tahu bahwa hendak dilakukannya. Nih, ayat yang ke-7 nih, abang tunjukin. Jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. 200 dinar itu uangnya ya dikit lah dik, uangnya dikit.
itu nggak bakal cukup nih. Filipus itu bilang sama Tuhan, nggak bakal cukup ini Tuhan untuk sebanyak ini, banyak ini, nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup. Tapi ada seorang murid-muridnya, yaitu namanya siapa? Ya benar, namanya Andreas, saudara Simon Petrus. Bilangnya kepada seperti ini, di sini ada seorang anak yang mempunyai berapa? 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, abang nih tanya sama adik-adik sekolah minggu. Menurut adik-adik sekolah minggu, 1 permen yang jumlahnya misalnya, adik-adik tahu kan permen kaki? Yang bentuknya kayak kaki itu loh. Misalnya adik-adik sekolah minggu punya 3. Tapi ada teman-temannya adik-adik sekolah minggu nih, ada jumlahnya 5 atau 6. Tadi berapa jumlahnya? Ada 3. Tapi yang datang ada 6. Kurang 3. Mau berbagi enggak? Yakin mau berbagi? Hah? Tetap ya, mau berbagi ya. Tapi pasti kan mikir, loh bang kan cuma 3, terus 3 lagi gimana? Nah sama seperti ini. Apa yang dibilang sama, tapi anak kecil, anak itu membawa 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Bang, gambarnya kayak gimana anak itu yang mau ngasih sama Tuhan? Nih, abang kasih nih gambarnya. Jadi dikasihlah anak itu, ini ada roti dan ada 5 roti dan 2 ikan dikasih kepada Tuhan. Lalu Tuhan itu berkata, suruhlah orang-orang yang ikut kepadaku duduk di atas rumput. Loh, kenapa enggak duduk di atas paving? Oh, tidak ada. Kenapa enggak duduk di atasnya kursi bang? Oh tidak ada. Tapi disuruh di atas rumput. Rumputnya, wah bagus. Nanti abang tunjukin. Ada gambarnya seperti tadi. Nah, dan tahu adik-adik berapa jumlahnya orang yang ikut sama Tuhan Yesus itu? 5.000 laki-laki. Wow, banyak tidak? Banyak. Apa? Dikit? Enggak, banyak. 5.000 itu banyak. 5.000-nya itu bukan dalam bentuk uang ya dek, tapi dalam bentuk jumlah. 100 aja udah banyak. Coba tanya mamanya atau tanya papa. Mak, 100 orang itu udah banyak gak sih? Pasti jawabannya mama, banyak. 50 orang udah banyak gak sih? Banyak. Ini berapa? 5.000 orang jumlahnya. 5.000 orang jumlahnya itu ikut sama Tuhan. Terus apa? Akhirnya dibagikanlah. Terus lalu seperti ayat yang ke-11, seperti ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti yang dari anak itu, diambillah. Terus mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Banyak banget. Dibagi-bagi ternyata pikirnya orang-orang di situ, mana cukup ini? Gak mungkin cukup ini jumlahnya sebanyak ini. Jumlah banyaknya orang gak mungkin cukup untuk ikan dan roti tadi yang sudah itu. Ternyata apa? Mujizat Tuhan. Banyak ternyata ikan dan roti yang bisa dibagikan kepada orang-orang itu. Bukan kecil-kecil loh, tapi besar-besar. Dapat yang mereka untuk kenyangkan butuh perut mereka. Setelah itu, setelah mereka kenyang, orang-orang 5.000 itu kenyang, lalu berkata apa? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Loh, terus yang banyak tadi dikumpulkan bang. Bener banget. Dikumpulkan nih. Setelah dikumpulkan, ternyata apa? Setelah dikumpulkan makanya tadi ayat yang ke-13. Coba dibuka ayat yang ke-13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika melihat itu orang-orang itu langsung mukjizat. Wah ternyata Tuhan ini baik nih. Tuhan itu mau membagi-bagikan. Mukjizatnya Tuhan ternyata nyata nih buat itu. Lah terus Bang Fendi apa nih hubungannya ceritanya sekolah minggu, cerita yang abang sampaikan tadi sama kita sekolah minggu, ada di sekolah minggu. Ceritanya nih, apa yuk? Nah, ceritanya itu
Anak kecil aja mau berbagi, bener nggak? Anak kecil tadi punya berapa? 5 roti dan 2 ikan. Mau berbagi nggak? Mau berbagi. Nah, terus apa hubungannya nih Bang sama anak sekolah minggu? Ada dong. Berbagi apa? Ya bisa berbagi. Kalau misalnya punya, aku punya makanan lebih nih. Temanku belum punya makan ternyata. Masih cuman hanya bawa roti 1 helai. Ternyata ada di sekolah minggu bawa 4 helai misalnya. 4 helai. 4 lapis. 4 lapis roti. Potong-potong. Ternyata temannya di sekolah minggu cuman bawa 2. Wah, aku juga udah kebanyakan nih kalau 4 tak bagi deh 1. Tak bagi deh 2. Aku yang penting kenyang, temanku juga kenyang. Berbagi. Loh Bang, terus kalau berbagi itu kayak contek menyontek boleh dong? Itu yang tidak boleh. Loh terus gimana dong Bang? Mana yang merasa adik baik, itu yang harus dilakukan. Terus kayak gimana Bang kalau yang baik? Membantu, berbagi kepada teman-teman. Membantu itu juga salah satunya itu pekerjaan yang baik buat adik di sekolah minggu. Terus kalau membantu teman yang kesusahan dalam mengerjakan tugas, boleh dibantu nggak? Boleh dibantu, tapi sambil berdiskusi bersama-sama dengan hal yang baik, bukan dibilang kayak gini, ini loh jawabannya, harusnya C, yang C ya, bukan yang B. Aku tadi benar yang B. Aku tadi benar yang C, bukan yang B. Itu bukan seperti itu. Bukan berbagi dengan hal yang itu rasanya kurang baik, tapi berbagilah dengan hal yang baik. Berbagi makanan itu boleh, membantu siapapun itu boleh, tanpa memandang apapun itu, berbagi. Aku punya bolpen ini. Biasanya di sekolah kan, ada di sekolah minggu, ada temannya yang gak bawa. Nih aku pinjemin. Nanti kalau sudah kembalikan ya, itu berbagi. Nah, ada di sekolah minggu, itu yang bisa abang sampaikan cerita kepada adik-adik sekolah minggu semuanya. Semoga bermanfaat dan berguna. Abang harap cerita hari ini bisa bergunakan buat adik-adik sekolah minggu, kegiatan adik-adik sekolah minggu sehari-hari, dan keaktifannya adik-adik sekolah minggu. Rindu sekolah minggu? Pasti rindu. Suatu saat, kalau pandemi ini sudah berakhir, kita bakal ketemu. Oke? Sudah? Oke. Alkitabnya bisa ditutup? Oke? Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, cerita hari ini, abang adik-adik sekolah minggu undang untuk lipat tangan, tutup mata. Oke, masih belum ada yang lipat tangan, tutup mata nih. Sudah? Lipat tangan, tutup mata. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Tuhan, apapun yang anak-Mu sampaikan dapat berguna kepada adik-adik sekolah minggu dan berguna untuk kesehariannya. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada adik-adik sekolah minggu dalam penyampaian cerita yang anak-Mu sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Semoga anak-anak sekolah minggu bermanfaat dan berguna untuk kegiatannya sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa untuk ada anak-Mu sekolah minggu dalam pendidikannya, dalam sekolahnya. Tuhan tahu Bapak segala kerinduan mereka Bapak untuk bertemu, untuk belajar, untuk bersama-sama dengan teman-temannya. Namun karena pandemi ini masih belum berakhir, mereka harus menahan rindu, menahan segalanya Bapak untuk bertemu. Tuhan terkhusus kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berikan kesehatan yang terbaik Bapak khususnya. Berikan selalu sukacita, berikan selalu kesehatan yang terbaik. Dan tak lupa berkati juga orang tua mereka Bapak. Berkati mamanya, Engkau berkati papanya, Engkau berkati adik-adik Bapak. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kesehatan, umur yang panjang, dan pekerjaan yang baik Bapak. Tuhan Yesus yang baik, anak-Mu serahkan setiap kegiatan anak-Mu sekolah minggu yang ada di rumah maupun di tempat mereka masing-masing, Tuhan sertai. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dalam setiap pelayanannya, Engkau pakai mereka dengan campur tangan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa dari sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik itu tadi cerita kita hari ini yang udah dibawakan oleh Bang Fendi
purba. Semoga cerita yang tadi adik-adik dengar menjadi pedoman buat kehidupan kita semua. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Yang belum, coba minta ke papa mama. Ma, minta tolong ma ambil uang persembahan. Oke? Yang sudah siap, coba angkat tangannya. Oke, good job. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Anak-anakku sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap bersuka cita, walaupun kita masih harus kebaktian dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Horas.